Baik Sobat WK, sebanyak 22 halte Transjakarta rusak akibat demo yang terjadi beberapa hari lalu. Dan turut disampaikan bahwa 22 halte Transjakarta tersebut 6 diantaranya terbakar dan dijarah, sedangkan 16 lainnya mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Dan Pramono mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah gencar untuk memperbaiki fasilitas umum tersebut agar nyaman digunakan kembali oleh warga Jakarta. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Rekan-rekan sekalian, hari ini Forkompinda DKI Jakarta mengadakan rapat secara khusus membahas perkembangan terakhir yang terjadi di Jakarta. Semua Forkompinda hadir lengkap dan kami membahas beberapa hal, dan ada beberapa hal yang menjadi keputusan kemudian kita tindak lanjuti di lapangan. Yang pertama, seperti kita ketahui bersama, akibat unjuk rasa ada 22 halte Transjakarta, baik yang BRT maupun non BRT, serta 1 pintu tol yang terdampak. Dari sejumlah tersebut, 6 halte Transjakarta terbakar dan dijarah. Kemudian ada 16 halte Transjakarta yang dirusak dan kemudian dilakukan coret-coret, vandalisme dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, seluruh halte yang dirusak tersebut mulai dari hari Sabtu kemarin kita sudah melakukan pembersihan dan segera akan kita lakukan perbaikan. Mudah-mudahan baik yang rusak sedang, rusak berat akan bisa kita selesaikan tanggal 8 atau 9 September. Untuk ini, dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan per tanggal 1 September jam 5 pagi seluruh rute layanan Trans Jabodetabek 14 koridor sudah berjalan dengan normal. Dan memang ada sedikit hambatan, tetapi kami yakin sekarang ini pasti sudah normal. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mulai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 September, baik itu MRT maupun Transjakarta, Rp0 atau gratis. Saudara-saudara sekalian, kemarin ada pertanyaan mengenai estimasi kerugian. MRT Jakarta, kerusakan infrastruktur untuk MRT sebesar 3,3 miliar MRT. Transjakarta kurang lebih 41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya 5,5 miliar, sehingga total kerusakan ada 55 miliar. 55 miliar. Selain itu, saudara-saudara sekalian, kita harus memberikan subsidi transportasi karena gratis tadi kurang lebih 18 miliar sampai dengan seminggu ini. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan, kemarin sempat beredar rumor bahwa pangan akan menjadi masalah. Di Jakarta, pangan cukup, bahkan sampai dengan Oktober akhir kalau tidak ada sesuatu, pangan di Jakarta sangat mencukupi. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk yang berkaitan dengan pendidikan, maka Dinas Pendidikan telah memutuskan bahwa ada 2.829 sekolah yang pembelajarannya secara daring. Kemudian yang luring 2.439 sekolah dan yang hybrid 346 sekolah. Kenapa ini dilakukan? Karena bagaimanapun supaya proses pendidikan di Jakarta tidak terganggu. Dan dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan Car Free Day yang kemarin alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Forkompinda, dan sebagai
bagian yang terakhir dalam pembahasan tadi, akhirnya kita mendapatkan bahwa ada 716 orang yang menjadi korban unjuk rasa di luar Polri, di Polri tersendiri, dan 700 lebih tadi semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pemda DKI Jakarta. Demikian yang ingin kami sampaikan, Pak Pangdam, Pak Kapolda. Cukup ya? Pak, pertanyaan. Penggunaan anggaran, tadi sudah hadir Kepala Pak Kajati. Kami sudah meminta izin kepada Kajati untuk dilakukan pendampingan. Tentunya untuk itu yang digunakan adalah dana kontingensi. Dan untuk sampai kapan tergantung perkembangan lapangan. Kalau 1-2 hari ini kemudian semuanya sudah berjalan normal, ya apa yang work from home itu kita cabut. Termasuk ada himbauan kepada swasta, tapi ini kami serahkan sepenuhnya kepada swasta untuk mengambil kebijakan. Pak Kapolda mungkin. Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa untuk saat ini Polda Metro Jaya dari mulai awal kejadian sampai saat ini sudah menangkap sekitar 1.240 ya, yang mana mereka berasal dari wilayah luar Jakarta, ada dari Jawa Barat, ada dari Jawa Barat dan Banten, dan yang untuk melakukan aksi perusakan atau penjarahan kami sudah mendeteksi, sudah tinggal tunggu saja ya, kita akan berupaya tindakan tegas untuk penangkapan moduanya supaya bisa berjalan baik. Kalau itu jumlah nanti akan disampaikan di kami, karena itu teknis, karena tim kami masih bekerja. Dan mudah-mudahan ke depan situasi ini tetap kondusif. Ya, kami dari Pak Pangdam sudah mendapat instruksi dari Presiden dan Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI untuk menindak tegas segala aksi anarkis ya, dan juga yang merusak fasilitas umum. Namun bagi yang menyampaikan pendapat tim unjuk rasa secara damai itu adalah tidak bermasalah, tidak masalah. Mudah-mudahan ke depan kota Jakarta akan semakin aman, damai dan sehat. Terima kasih. Terakhir ya, terakhir. Jangan lupa subscribe ya.